Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang labor komputer SMA Negeri 1 Siak dalam rangka kami selaku calon guru penggerak angkatan 10 akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, sesi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Adapun saya sendiri Ibu Rismayani SPDMN selaku CGT angkatan 10 dan fasilitator saya atas nama Ibu Erinta SSI MTD, kemudian pengajar praktik saya atas nama Ibu Resti Yevira SSI MTD. Adapun Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua murid. Jika terlaksana dengan baik, maka akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini sangat baik sekali nampaknya untuk diterapkan ya. Kemudian konsep dasar budaya positif ya. Untuk konsep dasar budaya positif, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian adanya posisi kontrol serta adanya segitiga restitusi. Nah, ini merupakan sebuah konsep dasar budaya positif. Nah, tentunya supaya kita lebih bersemangat Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk berdiri semua. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ayo semangat Bapak Ibu.
Baiklah, itu tadi ya Bapak Ibu tes briefing kita. Kita lanjutkan ya. Ya, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di kelas itu tentunya akan nantinya membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, tentunya pada keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak adanya peraturan kelas saja? Ya. Nah, maka dari itu coba kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentu jawabannya kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan juga keselamatan. Jadi kedua-duanya ini, yang pertama tadi tentang penggunaan helm dan yang kedua tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Nah, keduanya ini juga merupakan sama-sama tentang masalah keselamatan. Hanya saja pada poin nomor 2 itu juga masalah kesehatan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, lepas dari latar belakang yaitu tentang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini lanjutan dari yang tadi ya. Yang mana menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, jadi motivasinya bukan dari luar ya, tapi dari dalam diri si anak itu. Jadi betul-betul kita itu menyadarkan dia dari dalam dirinya. Kemudian seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini betul-betul ya keyakinan kelas ini mampu nantinya memotivasi seseorang dari dalam, tidak sekedar hanya tergerak dan bersemangat untuk menjalankan itu hanya sekedar sebuah peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, tentunya karena didik kita ini juga harus tahu ya, yaitu tujuan mulianya apa sebenarnya. Sama seperti memakai helm tadi dan juga masker ya, tadi sama-sama untuk keselamatan ya. Nah, jadi kalau mereka sudah yakin itu, maka mereka akan menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik ke depannya. Nah, kemudian ini di acara pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kemudian yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif tentunya. Kemudian dannya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Ya, jadi di sini nantinya keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak-banyak. Setidaknya anak-anak itu bisa nanti menjalaninya sesuai dengan kesepakatan yang di kelas itu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang jelas ini yang ringan-ringan saja Bapak Ibu. Saya contohkan seperti bekerja sama dalam kelompok misalnya, itu sesuatu yang
mampu nanti diterapkan oleh anak didik kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, lewat kegiatan curah pendapatnya nantinya, tentunya siswa nanti akan berdiskusi bersama kita seorang guru di kelas itu dan membuat sebuah kesepakatan. Nah, ini betul-betul nantinya diingat lagi oleh siswa tersebut. Apabila dia melanggar, maka nanti akan kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian yang nomor 7 yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita selalu ingatkan kembali. Ketika anak mulai melanggar, kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas itu. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini dia caranya. Kita tulis dulu keyakinan kelas ataupun nilai kebajikan yang ada. Ini contoh ya. Nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Ini tadinya sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita, ya. Nah, ini jadi ini nantinya ada jawabannya ya Bapak Ibu untuk kembalikan barang ke tempatnya. Ini ada nilai kebajikannya nanti pada slide berikutnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kemudian dilarang merokok, gunakan masker, serta berjalan di kelas dan koridor. Nah, ini sebuah keyakinan kelas yang akan disepakati nantinya. Tentunya ada nilai kebajikan yang akan muncul di sana Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, ini jawabannya tadi ya. Pertanyaan yang pertama tadi itu menyangkut hal yang bertanggung jawab. Nomor 2 itu saling menghormati. Nomor 3 itu komitmen. 4 keamanan, kesehatan, menghormati, kesehatan lagi. Ya, nomor 8 itu jawabannya juga kesehatan, dan nomor 9 itu keamanan dan juga keselamatan. Nah, adapun prosedur ya dalam pembentukan keyakinan kelas. Ada yang pertama, aktivitas pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu menyuruh siswanya untuk bercurah pendapat. Di sini dibuat dalam bentuk forum diskusi begitu ya. Nah, kemudian aktivitas kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ya, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas ataupun warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kenapa di situ ada warga sekolah? Jadi untuk masalah keyakinan ini sebenarnya tidak hanya di kelas saja Bapak Ibu. Kita majelis guru pun bisa membuat kesepakatan di kelas. Maksudnya di majelis gurunya sana. Kemudian aktivitas berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Gantilah kalimat negatif tersebut dengan kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita mau melarang tapi diganti dengan kata yang sifatnya itu positif. Kemudian berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi apa yang sudah tadi disepakati, akhirnya kita harus meninjau ulang kembali. Kira-kira ini sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti jangan digunakan, jangan dipaksakan. Karena nantinya ke depannya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, prosedur berikutnya yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Ya, ini yang wajib ya supaya tidak terjadi tadi. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga ataupun murid. Jadi ini untuk bukti kita ya, bahwasanya ini sudah disetujui begitu.
Nah, kemudian terakhir yaitu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Tujuannya supaya bisa diingat-ingat kembali. Nah, ini contoh yang bisa kita lakukan. Nah, sebelumnya ini kita melakukan diskusi dulu kira-kira apa ya yang akan kita sepakati begitu. Jadi di sini siswa akan memberikan pendapat-pendapatnya. Nah, selanjutnya mereka akan menempel ya pendapat-pendapat itu di papan tulis ya, apa-apa saja itu pendapat-pendapatnya tadi ya. Nah, kemudian setelah ditempel, nah lanjut nanti ada perwakilan siswa yang akan membacakan keyakinan kelas tadi dan nanti akan disepakati bersama di kelas itu. Nah, ini juga satu orang yang menyampaikan pendapatnya, bahasanya mungkin ada salah satu keyakinan kelas yang akan disepakati di sana. Nah, ini dia contohnya ya Bapak Ibu, karena saya kan tidak mengajar di kelas 11, tapi ini contoh saja bahwasannya di sini terjadi kesepakatan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sepakatnya ya, berarti diingatkan lagi bahwasannya ketika masuk ke kelas kita jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu sebelum dan sesudah belajar. Jadi akhir dari sebuah pembelajaran diakhiri juga dengan doa. Kemudian bersikap baik dan jujur. Nah, ini selalu kita akan ingatkan kepada anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita membuat tugas itu tidak jujur ya, mencontek punya temannya, atau mungkin tidak jujur dalam hal meminjam barang temannya, mengambil begitu saja tanpa memberitahu, dan akhirnya temannya kehilangan dan dia pura-pura tidak tahu padahal dia yang meminjam. Nah, ini harus betul-betul diingatkan kembali. Kemudian kita saling menghargai ya, karena di dalam kelas itu kadang-kadang ada teman kita yang suka bully, siswa kita itu ada yang membuli temannya. Nah, ini berarti dia tidak saling menghargai. Nah, ini harus diingatkan kembali. Kemudian disiplin waktu. Disiplin waktu ini semua hal ya Bapak Ibu, bisa masalah masuk ke kelas, bisa masalah pembuatan tugas, itu juga menyangkut masalah disiplin waktu. Kemudian juga kita saling bekerja sama. Bekerja sama di sini banyak, bisa saja bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas di kelompok, atau mungkin dalam melaksanakan piket kelas. Terkadang ada anak-anak kita ini tidak kompak ya, tidak mau menjalin kerjasama yang baik dengan timnya. Nah, kemudian kita saling menjaga kebersihan. Nah, jadi tentunya ini kesepakatan yang mana kebersihan ini penting untuk kenyamanan anak-anak kita di kelas. Nah, jadi untuk kita saling menjaga kebersihan ini merupakan sesuatu hal yang paling utama. Ya, lanjut. Kita lanjutkan ice breaking lagi Bapak Ibu supaya tidak jenuh. Kami persilakan berdiri lagi Bapak Ibu, kalau duduk ngantuk ya. Nah, ya.
Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, semangat sekali ya. Terima kasih ya, sudah ice breaking kembali, karena dengan kita ice breaking tadi kita tambah sehat, tambah semangat. Tadinya ngantuk, jadinya sekarang semakin bersemangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah mau meluangkan waktunya ya. Dan kita lanjutkan bahwasannya kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi tentang keyakinan kelas, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dikatakan Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Dia lapar. Oh ya, luar biasa, di dunia lapar kata Doni. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Alasannya mengapa tidak dapat main game? Ya, rata-rata. Ya, berarti tidak dapat jajan ya dari orang tuanya. Ya, luar biasa berarti. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada lagi kira-kira menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dia meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, kan gitu ya? Ya, memang banyak ya ini dugaan-dugaan kita ya, ada yang nggak dapat uang jajan, ada yang gara-gara dia lapar dan lain sebagainya. Baik. Nah, tentunya kejadian yang dialami Doni tadi ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, nah apa saja 5 dasar kebutuhan manusia itu? Ada, yaitu secara umum 5 kebutuhan dasar ini kuncinya adalah bertahan hidup. Ya, paling utamanya untuk bertahan hidup. Dan untuk pelengkap dari bertahan hidup ini ada yang namanya penguasaan, ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian adanya sebuah kebebasan, adanya sebuah kesenangan. Nah, kira-kira kasus tadi itu masuk bagian mana Bapak Ibu? Yang kasus Doni tadi, bagian yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Yang paling dominannya yang mana kira-kira? Dia tadi merebut ya. Berarti iya, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Itu menyangkut masalah penguasaan. Jadi dia berkuasa di situ, pada akhirnya dia dengan leluasa merebut bekal temannya tadi. Ya, yang lanjut tentang bertahan hidup. Yang paling utama ya dalam hidup kita, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival kalau bahasa Inggrisnya ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi paling utamanya untuk bertahan hidup ini adanya perasaan aman. Ya, kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, siapapun ini sangat membutuhkan untuk rasa kasih sayang ini. Kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Kemudian untuk
kebebasan. Ya, kebebasan anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan yang suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini pastilah anak-anak kita memiliki itu ya. Nah, kemudian lanjut ada penyampaian dari Ibu Andri Nur Cahyani ya tentang pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, saatnya jam pertama mulai. It's time to begin the first lesson. Ya, baik Bapak Ibu, nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk menonton videonya karena ada kendala ya. Lanjut, kita ke segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang memiliki karakter mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan menjalankan tahapan segitiga restitusi, diharapkan dapat membantu murid menemukan solusi untuk belajar, memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, kita dapat nantinya siswa tersebut mampu menemukan solusi ya untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian adapun segitiga restitusi itu ya, di antaranya adalah menstabilkan identitas, adanya validasi tindakan yang salah, dan kembali menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita sepakati. Nah, ini dia. Apa makna dari menstabilkan identitas? Nah, untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan sekali-kali kita memarahi anak kita ketika dia melanggar ataupun melakukan kesalahan, tetapi kita berusaha untuk menyampaikan kepada anak tersebut kesalahan yang dilakukannya itu merupakan sesuatu hal yang mana itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Anak-anak kita jangan sekali-kali kita katakan gagal, karena yakinlah anak-anak kita ini suatu saat akan menjadi orang yang sukses.
Maka dari itu kita berusaha bagaimana menggeser identitasnya itu dari kata gagal menjadi kata-kata yang sukses. Ya, identitasnya yang tadi kita rubah. Jangan kita sekali-kali memvonis anak kita menjadi anak-anak yang dianggap tidak bisa apa-apa. Ya, nah lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah ini dia validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, jadi di sini kita betul-betul menjadi seorang guru yang betul-betul aktif di sini bertanya mengapa bisa melakukan hal itu, mengapa itu bisa terjadi. Jadi anak-anak nanti bisa memaparkan alasan-alasannya itu. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jelas kita harus terus melakukan ini dan jangan sesekali kita malah memusuhi murid kita ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Karena memang filosofi Ki Hajar Dewantara menganjurkan kepada kita untuk terus berpihak kepada murid. Jangan sampai sesekali kita malah menekan murid, membuat murid tidak nyaman. Nah ini salah ya Bapak Ibu. Lanjut menanyakan. Nah, murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi di sini ketika kita mau bertanya, tanyakanlah ya sesuatu yang betul-betul apa yang sudah dia langgar. Ya, jangan menekan atau mengancamnya, tapi tanyakan mengapa dia melakukan itu. Misal siswa terlambat, mengapa dia terlambat? Ya, pasti dia punya alasan untuk itu. Kita harus dengarkan juga, walaupun dia berbohong sebenarnya, tetapi tetap kita mendengarkan seorang guru itu. Ya, ini dia. Makanya murid ya akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dia akhirnya mengkaitkan, oh ya Bu, saya sudah melakukan kesalahan saya. Ya, yang mana kemarin sudah kita sepakati di keyakinan kelas. Jadi dia akan tahu apa konsekuensinya gitu. Nah lanjut, ini ada kasus dari siswa kita. Ya, yang mana di sini kita ambil contoh Rehani Priansi, siswa kelas 6 tidak bekerja sama dengan kelompoknya dalam mengerjakan tugas di sekolah. Nah, sehingga akhirnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya sendiri memanggil Rehani Priansi ke ruangan. Ya, lanjut, silakan. Udah ada lagi lobbynya. Jaringan. Maaf ya Bapak Ibu, kita perbaiki jaringan dulu. Ya, baik Bapak Ibu, dari tadi yang kita sampaikan tadi, kira-kira apa kira-kira yang pernah dialami oleh Bapak Ibu kasusnya gitu? Ya, ada Bapak Ibu coba bisa ceritakan sedikit ya sambil menunggu video yang akan saya tayangkan. Kira-kira ada kasus yang Bapak Ibu alami, lalu bagaimana Bapak Ibu memproses anak tersebut? Mungkin sudah ada yang menerapkan di sini ya segitiga restitusi itu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam segitiga restitusi ada yang sudah saya terapkan di kelas, yang mana
pada saat itu siswa tidak mengerjakan tugas. Jadi saya menanyakan kepada murid tersebut alasannya kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya menanyakan dengan murid tersebut alasannya, kemudian dia menjawab dia tidak mengerjakan tugas karena pada saat itu neneknya meninggal dunia. Jadi makanya dia tidak mengerjakan tugas. Itu aja sih alasannya. Kemudian ada juga siswa yang terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Tentu siswa itu mempunyai alasan kenapa dia bisa terlambat masuk ke kelas, sedangkan teman-teman yang lain sudah masuk pada saat bel masuk setelah istirahat. Siswa tersebut memberikan alasannya. Saya menanyakan, apa alasan kamu terlambat masuk ke kelas? Tentu ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasan. Sedangkan temannya tidak masuk ke kelas. Dia memberikan alasan bahwa pada saat itu dia masuk ke kelas terlambat karena pada saat itu dia pergi ke WC karena sakit perut. Terus itu kamu merasa bersalah atau gimana dengan alasan kamu terlambat masuk ke kelas? Seharusnya apa yang kamu lakukan dulu sebelum kamu pergi ke toilet tersebut, atau mungkin menitipkan pesan teman-teman, kemudian mungkin menjumpai guru yang akan masuk di kelas dulu, masuk dulu sebentar baru permisi, seperti itu. Menanyakan kepada siswa itu seharusnya apa yang dilakukannya agar dia tidak terlambat ke kelas. Ada alasan ya. Ya baik, luar biasa ya Bu Lutfi. Jadi tentunya menanyakan kembali alasannya apa. Karena kita tidak boleh memvonis langsung ya. Nah itu mengapa melakukan pelanggaran. Nah dan jangan lupa kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang sudah disepakati bahwasanya itu tidak boleh dilanggar ya oleh siswa kita. Baik, kita saksikan dulu video ini. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Ya, ini simulasi ya siswa yang terlambat, yang tidak bekerja sama ya dalam kelompoknya. Sebelumnya Anda sudah tahu mengapa itu memanggil ke sini? Ya, kamu telah mengalami kesalahanmu yang luar biasa ya. Nah kemudian sekarang kita tahu mengapa manusia itu terlibat dalam kemudian dalam kelompokmu dalam menjalankan tugas yang diberikan. Juga ya di kelompok itu ya,
ya. Namun ya, baiklah, dan tentunya kedepannya ya diharap ya kamu itu tentunya harus menjadi komunikasi yang baik dari teman-temannya supaya tidak terjadi saling menyalahkan ya dengan kelompok itu ya, itu tidak terjadi ya kan. Nah kira-kira apa yang kamu percaya dan yang belum kamu tunjukkan tentang yang kelas? Jujur ya dengan teman yang bagus ya. Baik nanti kemudian selanjutnya bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Peraturan yang ada di sekolah dan juga keyakinan kelas ya supaya kamu menjadi sosok yang sukses ke depannya. Siapa ya? Terima kasih ya kamu sudah mau datang ke sini untuk dipanggil dan kamu adalah sosok yang luar biasa. Sampai ya. Baik, itu tadi Bapak Ibu contoh videonya ya, bahwasanya waktu itu saya memproses siswa saya yang kebetulan tidak bekerja sama di kelompoknya. Nah tentunya di sini kita tidak langsung saja memarahi begitu, tidak ya Bapak Ibu. Makanya pergunakanlah segitiga restitusi itu ya untuk bagaimana memproses siswa itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada segitiga restitusi. Nah, jadinya dengan adanya segitiga restitusi, di situ kita menanyakan alasannya mengapa dia tidak melakukan kerjasama di kelasnya. Kemudian juga kembali kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengakui segala kesalahannya, di mana letak kekurangannya di dalam kelompok itu. Jadi akhirnya anak tersebut mampu mengakuinya. Dan jangan lupa dikaitkan ya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita ingatkan kembali kepada anak itu. Kira-kira apa Anda yang kamu ingat tentang keyakinan kelas? Oh ya Bu, bahwasanya di dalam keyakinan kelas itu ada namanya kerja sama. Nah di sini kamu sudah melanggarnya. Nah, tentunya ini jangan lagi terulang. Dan harapan kita jangan lagi ini terulang dan dia harus menerima konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kesalahan yang sudah dia langgar? Nah, di sini membuat anak-anak kita menjadi anak yang bisa mengakui sebuah kesalahan tanpa harus marah-marah ya. Kadang-kadang kan ada anak kita itu ketika kita suruh mengakui kesalahan dia merasa tidak terima gitu ya. Dia merasa gurunya ini galak sekali gitu ya. Gurunya ini tidak mengerti dengan saya gitu. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini luar biasa sekali Bapak Ibu, bisa merubah anak-anak kita dari yang tadinya ya tidak mau mengakui kesalahan, akhirnya bisa mengakui kesalahan. Ya, ini memang betul-betul budaya positif ini betul-betul harus diterapkan ya di sekolah ini supaya SMA Negeri 1 Siak menjadi sekolah yang luar biasa baik dari segi budaya positif dan dari segala hal. Nah tentunya Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mendukung saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang guru yang mampu nantinya juga membantu mengembangkan SMA Negeri 1 Siak ini menjadi lebih baik lagi. Baik ya kita Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Siak maju bersama, hebat semua. Sekali lagi Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Siak maju bersama, hebat semua. Beri apresiasi untuk kita semua. Luar biasa. Sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
kabar hari ini, Nah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Hani sudah tahu mengapa Ibu memanggilmu ke sini? Hani tahu karena Hani tidak terlibat dalam kerja kelompok Hani dalam tugas yang diberikan. Oh ya, bagus ya. Kamu telah mengakui kesalahanmu ya, luar biasa anak Ibu ya. Nah kemudian sekarang ceritakan mengapa Hani tidak ikut terlibat membantu ya di dalam kelompokmu dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Karena Hani kurangnya berkomunikasi juga sama teman-teman dan terkadang Hani kalau memberi pendapat merekanya acuh tak acuh gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi karena tidak tidak dianggap juga ya di Tidak kelompok dihargai. itu ya, tidak dihargai ya. Baik ya. Nah namun ya baiklah. Nah tentunya kedepannya ya Ibu harap ya kamu itu tentunya harus menjalin komunikasi yang baik ya dengan temanmu ya supaya tidak terjadi saling menyalahkan ya dengan kelompokmu itu ya, itu tidak baik ya sayang. Nah kira-kira apa yang kamu percaya dan yang belum kamu tunjukkan tentang keyakinan kelas? Saya akan mencoba berkomunikasi lagi, Saling tadi menghargai ya, Iya. menghargai ya, kemudian apa? berkomunikasi lagi dengan teman-teman Iya, secara dan baik-baik. bekerja sama dan juga bersikap baik, ya dan jujur ya dengan temannya, bagus ya. Baik Hani, kemudian seharusnya bagaimana nih cara kamu menyelesaikan masalahmu hari ini? Saya coba berkomunikasi lagi sama teman-teman dengan cara baik-baik juga, dan saya selalu Komunikasi ya, oke, bekerja sama Bekerja tadi sama ya, juga. baik. Kemudian juga saling Serta bertoleransi ya dan saling hargai. menghargai ya, baik. Nah harapan Ibu ya tentunya kamu terus ya mematuhi peraturan yang ada di sekolah dan juga keyakinan kelas ya supaya kamu menjadi sosok yang sukses ke depannya. Bisa sayang? Iya. Terima kasih juga kamu udah mau datang ke sini untuk Ibu panggil dan kamu adalah sosok yang luar biasa sayang. Itu saja ya. Iya.